Halo para mewah, kali ini gue bakalan main game Case Hunter. Ini tuh game puzzle teka-teki gitu loh. Gue udah pernah main, tapi gue mau main lagi karena kayaknya ada update baru ini. Oke, di sini ada 2 karakter. Tapi gue mau pakai yang laki-laki aja nih, si MC. Tapi kita cek dulu deh yang karakter perempuan ini. Oh, ada karakternya lagi nih, yang lain. Terus bisa di customize sendiri juga. Oke, coba kita cek yang laki-laki. Oh, masih sama aja. Coba kita cek di bagian custom. Di sini ada bentuk kepala, ada wajah juga. Nah, itu doang. Kayaknya dulu bisa ganti warna rambut deh. Kayak Goblin COC nih. Yang satunya kayak si anomali bocah kepala cabe. Tapi kita nggak usah aneh-aneh ya. Aku pakai yang warna kulit normal aja. Oke, kayaknya ini udah selesai deh. Nanti kita bisa ubah. Kalaupun mau ubah, kita fokus ini, gameplay dulu. Menerima tugas pencarian terbaru, mari periksa terlebih dahulu. Temukan biola. Nah, ini di awal-awal kita disuruh nyari biola. Kita bisa meriksa di kanan atas kalau kelupaan kasusnya tentang apa. Oke, kita kalau mau jalan dipencet aja nih areanya. Kalau mau ngumpulin item, kita tinggal pencet area tertentu. Nah, nanti kalau muncul gambar di bawahnya, biasanya ada tuh item yang bisa di-pick. Oke, kita di sini disuruh simpan dulu di kotak biolanya. Oke, kita taruh dulu satu. Sisanya satu lagi nih. Di kasur kelihatan jelas banget tuh. Tutupan selimut doang. Nah, di sini nih. Tinggal kita pencet. Terus kesimpan deh di inventory. Terus kita gabungin lagi biar jadi satu biola utuh. Udah, gitu aja, selesai dong. Oh, ini adanya kunci. Oke, habis ini kita lanjut aja. Di sini kita bakalan selamatin sapi dari api. Oke, kita lanjut aja. Dapat bonus juga di sini, satu petunjuk gratis. Terus kita pakai. Nah, kita ke ini yang ditunjukin tanda panah. Kita kesini dulu, ambil bagian pipa yang kita butuhin. Terus gue bakalan pergi ke sini. Kita sambungin pipanya, terus pipa yang bagian lain gue perbaiki posisinya biar airnya bisa ngalir, sama gue buka keran juga nih. Oke, udah padam tuh apinya, selesai dong. Oke, di sini juga kita dikasih petunjuk gratis lagi. Lumayan sih. Oke, masuk ke stage berikutnya. Perang makanan. Tangan Koki patah saat menangkap tikus di tanah pertanian. Di sini kita bakalan bantu si Kokinya yang tangannya patah. Oke, itu tikus tanahnya. Gue bakalan pencet-pencet aja. Seingat gue, yang tikus terakhir itu kenceng banget sembunyinya. Jadi langsung pencet aja kalau muncul. Cepet-cepet. Nah, masih easy. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini bagian story-nya, guys. Gue nggak bisa bacain ya karena cepat gitu. Kalian screenshot aja atau lambatin videonya kalau mau baca. Intinya di sini si Sherlock pengen jadi detektif hebat, tapi demi itu dia nggak ngewarisin warisan ayahnya. Sampai mereka berdua ini, si Sherlock dengan ayahnya ini bertengkar hebat. Si Sherlock ninggalin kota, tapi dia balik lagi gitu buat nyari ayahnya yang hilang.
setelah ini hotel milik ayahnya kebakar. Oh, si profesor ini juga yang di depan kita ini ternyata teman baik ayahnya. Gue baru tahu loh. Kayaknya storynya makin detail gitu. Atau emang dari dulu ya si profesor ini emang sahabatnya? Aduh, gue gak lupa nih. Soalnya udah lama gak main. Oke, di sini kita bakalan bantu si chef yang tangannya patah di restonya. Oke, tapi kita lanjutin nih percakapan mereka dulu. Ayahmu adalah orang yang sangat baik. Dia menjalankan hotel terbaik di kota. Bahkan setelah kaya, dia tidak pernah lupa untuk membantu kita semua. Ayahnya lumayan dermawan ya di kota sini. Sering bantu-bantu orang sekitar juga di kota kecil ini. Si Sherlock juga tahu nih. Tapi orang sebaik itu kenapa bisa tiba-tiba menghilang? Benar-benar sulit dimengerti. Dan aku juga merasa kasihan padanya. Aku akan menemukannya. Tapi ada apa denganmu? Terlihat cukup parah. Oh, ini bukan apa-apa. Sudah lama, penyakit lama. Penyakitnya kambuh nih. Terima kasih Sherlock, jika kamu bisa membantuku menjaga restoran, aku akan sangat berterima kasih. Oke, kita lanjut. Oh, ternyata fungsinya kunci tadi yang kita dapetin buat ngebuka ini bangunan. Yang kita buka bangunannya ini restonya si chef tadi. Nah, di restoran ini kita bakalan ngebantu seperti yang dijelasin di awal. Oke, pelanggan lama nih. Coba kita cek di sini dulu. Nah, seingat gue di sini kita bisa ngumpulin berlian juga nih. Dan emang bener sih. Nah, nanti kalau berliannya penuh, kita baru ambil satu kali. Oke, di sini kita siapin dulu satenya. Kita cuk dulu. Oke, urutannya coba kita cek ulang. Sayur, jamur, sama daging. Sayur, jamur, sama daging. Nah, kita pencet aja nih biar kesimpan di inventory. Terus kita kasih deh ke pelanggan ini. Ini pelanggan setia loh. Kita masuk ke stage berikutnya. Temukan pelakor. Pelakornya berewokan, Cok. Mana kekar lagi. Oke. Dia mau cek-cek ini dulu. Siapa tahu ada berlian nih. Oke, ini lubang tikus. Nanti kita di situ kasih keju ya, yang di dalam lemari. Udah ada juga kok petunjuknya di poster. Ada nggak sih ini berlian? Oke, ya udah. Kita ambil aja kejunya. Kita taruh depan lubang tikus. Tutup lakornya kalau ada yang mau lihat. Wah, marah-marah dia. Kok mau sih sama cewek berewokan? Lucu juga ya. Oke, kita taruh. Oke, ini dia tikusnya. Kita ambil, terus kita kasih ke mereka. Ada berlian kasih? Nggak ada deh. Nggak muncul-muncul juga. Kayaknya emang nggak ada. Nih tikus rasain tuh. Teriak tuh. Oke, kita bisa ambil satu kotak harta karun. Oke, dapat energi. Kita ke stage berikutnya lagi. Salam dari teman lama. Oh, Dr. Watson.
Dokter atau dokter sih? Kayaknya dokter deh. Ini kita disuruh mecahin kasus lagi tentang siapa yang nyuri daging dari dapur Dr. Watson. Pintu tidak apa-apa, jendela juga tidak rusak, tapi sering terbuka sendiri di pagi hari. BTW ini kenapa susah banget jadi pencetnya? Nah, baru nih. Susah banget loh dipencet. Ada jerak lumpur di ambang jendela dan sedikit rambut kuning pendek. Ih, lucu. Pencurinya imut. Pencurinya adalah anjing liar. Oke, Watson meletakkan makanan dekat jendela dan menunggu. Memang benar, seekor anak anjing liar muncul. Dia memutuskan untuk mengadopsi pencuri ini. Kayaknya dulu tulisannya pencuri imut deh. Sekarang diubah lagi. Oke, kasus apa nih selanjutnya? Kerja di kafe. Oke, ini ada pelanggan yang tidur aja nih. Oh iya, dia tidur guys. Kita deketin. Oh, dia butuhnya kopi. 3 takar kopi sama 1 gula. Kita kasih dulu sesuai yang dia minta. 3 sendok kopi sama 1 gula batu. Ada nggak sih berlian lagi? Bentar ya, gua mau explore dikit nih, siapa tahu aja dapat nih berlian. Kan lumayan ya kalau dapat berlian lagi. Tapi ya udah deh, kayaknya emang gak ada. Ini kita panasin dulu airnya. Oke, kita ambil, terus siram, jadi deh kopinya. Tinggal kita kasihin ke tamu nih. Ke pelanggan maksudnya. Oke, kita dapat 1 kunci lagi seperti biasa. Kita masuk ke stage berikutnya. Mawar rubah kecil sudah layu. Dapatkah kamu membantunya untuk mendapatkan yang baru? Oke, ini rumah penyihir. Waspadalah, jangan sampai ketahuan penyihir. Kita jangan ini gak sih? Oh, bisa nih dilewatin. Gak bakalan ketahuan juga. Oke, kita balikin dulu cerminnya. Nah, ini nih yang gue cari, berlian lagi. Oke, karena udah, ini bisa diangkat, tapi nggak usah deh. Nggak usah. Rumahnya memawar. Kita arahin ke sini. Ada lagi nggak sih yang bisa diinteract? Nggak ada, ya udah. Kita fokus ini bagian cahayanya. Oh, muncul nih benih. Kita ambil, terus taruh di pot sini. Nah, jadi itu mawarnya. Oke, kita masuk ke stage berikutnya lagi. Di sini ada tamu pemilih. Marah-marah dia, guys. Tamu rambut merah kelihatannya pemarah. Pergi menit apa yang dibutuhkan. Oh, kayaknya gara-gara nonton ini deh. Apa nih? Sup sayur sama susu. Pertandingan Bundesliga sedang ditayangkan di TV. Oh, ini pertandingan bola kayaknya. Sepertinya dia tertidur. Ini kan pelanggan yang tadi. Resep. Kayaknya kita harus keluar deh. Ntar kita ambil ember dulu. Oh, belum bisa nih. Kita keluar dulu deh. Kita ambil semua bahan-bahannya. Tomat, tadi gue lihat di poster yang merah. Terus ini wortel. Ini bisa diambil nggak sih? Kok nggak bisa? Oh, bukan bahannya kayaknya. Kita ambil ini susu sapi. Kita peres dulu.
Nah, udah full embernya, kita balik lagi. Oke, kita siapin aja nih bahan-bahannya buat masukin ke panci, terus ke mangkok deh kalau udah jadi. Nah, aduh, salah pencet gue. Kita kasih ini sama susunya, kita tuang di gelas. Ini berlian lagi nih. Oke, susunya kita tuang di gelas. Nah, udah nggak marah-marah lagi nih dia. Oke, udah clear semua. Penyelesaian semua misi 6/6. Sherlock, kamu mengelola restoran dengan sangat baik. Berkat kamu, aku bisa beristirahat. Iya, sama-sama. BTW gue baru notice sesuatu deh. Ini tampilannya jadi kayak map yang bisa digeser gitu loh. Terus ada beberapa bangunan juga yang bisa kita buka. Jadinya di dalamnya ada level yang kita bisa selesain juga. Kalau tampilan awal kayaknya beda deh. Dulu gue mainin tampilan awalnya kayak langsung ke halaman level gitu. Nah, iya kayak gitu. Terus ada opsi lain biar kita bisa mantau perkembangan hotel kita juga. Tapi ini kayak nggak langsung gitu loh. Ini jadinya lebih terurut nih alur ceritanya kalau kayak gini. Profesor memang sahabat terbaik ayahku, tapi dia sepertinya tidak tahu apa-apa. Oh, ini hasil ini pemeriksaan polisi. Si profesor yang tadi orang yang terakhir kali ketemu ayah kita. Kok dia nggak tahu apa-apa ya? Kayaknya ada yang sus dari sini. Oke, kita langsung ambil hadiah aja. Oh, kita bisa dapetin ini skin kah di hari ke-7? Oke, kita bisa buka bangunan lagi. Gue ada 10 kunci. Ada paket di sini. Nggak ada duit gue. Udah skip. Oke. Hari ketiga apaan nih? Nanti aja deh. Ini ada beberapa area nih yang bisa dibuka. Yang mana ya dibuka duluan? Ini kali ya. Sekolah. Oh, tempat profesor ngajar nih. Profesor, saya baru saja mendengar dari Koki bahwa Anda adalah orang terakhir yang melihat ayah saya. Nah, oh benarkah? Saya mungkin salah ingat. Kok bisa salah ingat? Terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Pikiran saya agak kacau. Dalam keadaan apa dia menghilang? Apakah Anda memperhatikan sesuatu yang aneh? Aneh? Saat itu saya tidak merasa ada yang istimewa. Anda tahu, murid-murid saya lagi-lagi membuat masalah untuk saya. Kok tiba-tiba ngalihin pembicaraan? Emang sus ini profesor. Profesor, hilangnya ayah saya jelas bukan masalah kecil. Setiap detail bisa jadi penting. Iya, ini emang penting. Profesornya soker deh. Baiklah, Sherlock, jika kamu bisa membantu menyelesaikan masalah anak-anak di sekolah itu, aku berjanji akan meluangkan waktu untuk berbicara baik-baik denganmu. Maksud Anda, setelah Anda menyelesaikan beberapa masalah kecil, baru Anda akan membantuku menyelesaikan masalah besar? Kayaknya profesor ini tahu sesuatu deh. Emang dia gak sus, moga aja bukan yang aneh-aneh. Betul, kalau begitu
Kamu begitu cerdas, pasti bisa menemukan cara agar mereka patuh. Buset nih, profesor bukannya ngasih tahu langsung malah nyuruh-nyuruh kita. Dikira kita ini apa coba? Tapi ya udah deh, demi kejelasan dari si profesor. Gue sebenarnya tahu ya, cuman gue nggak mau spoiler dulu. Nanti deh dilihat storynya kelanjutannya kayak gimana. Oke, kita buka ini aja. Diam-diam kentut. Vivi salah makan dan ingin kentut di dalam kelas. Buatlah keributan agar dia dapat kentut tanpa ada yang menyadari. Kasihan, udah nahan banget nih pasti. Banyak bener makanannya. Ini ada Pepsi juga. Ntar, kita coba cek-cek dulu. Murid yang sedang serius belajar. Apa nih? Komik ini ketika masih berstatus murid. Aku juga menyukai komik ini ketika masih berstatus murid. Tidak disangka masih bersambung hingga sekarang. Oke, satunya. Dia megang apa tuh? Oke, kita kesini aja. Ke ini. Nggak bisa. Harus muter dulu nih. Nggak bisa keluar. Hari ini guru olahraga sedang sakit perut, jadi sesi kelas ini adalah kelas kimia. Oh, gitu ya. Ini apaan? Oh, makanan yang gak sengaja ada di lantai tuh. Jatuh di lantai kayaknya. Oke, kita campurin merah sama biru biar jadi ungu. Tapi kita ini udah tegang loh rambut ungunya. Bentar, gue coba campur dulu kali ya. Ini. Oh, ada diamond lagi nih. Lumayan. Oke, sekarang ini dicampur kali ya. Nah, buset dah. Oke, kita lanjut aja. Kita buka satu kotak di atas. Nice, kita dapat satu petunjuk. Oke, kita lanjut ke stage berikutnya. Sersan meminta bantuan. Kasus nomor 11. Aku bentuk bantuanmu. Aku mendengarkan. Aduh, susah banget lagi. Seorang wanita ditemukan tewas di ranjangnya oleh pacarnya. Penyebab kematiannya sudah ditentukan. Ini kenapa susah ya kirimnya? Susah banget, Cok. Meninggal karena sesak napas, tanpa cedera di tubuh. Ini kayaknya handuk basah. Jelas banget tuh selimutnya basah, terus ada bekas lipstick. Bantalnya kayak nggak ada apa-apanya deh. Oke, fix handuk nih. Iya, fix handuk. Oke, kita pencet. Aduh, ini yang sebel. Susah banget dipencetnya nih. Harus di spam mulu. Kekirim woi. Ada air di selimut. Pembunuh menutup mulut dan hidung korban dengan handuk basah hingga mati lemas. Oke. Yaudah, kita kirim. Duh. Lipstik korban ditemukan di handuk. Penilaian Anda benar. Tapi tidak ada bekas perlawanan. Mana ya? Ini kali yang di atas. Pembunuh membius korban. Ya kan? Kan nggak ada tanda perlawanan. Kok dipukuli udah pasti ada bekas sih. Kami menemukan obat bius di tempat kejadian. Nah, pas tuh. Orang biasa tidak bisa. Apaan nih? Kok tiba-tiba beda bahasa? Error ya ini translate-nya. Obat ini. Profesi pembunuh pasti memiliki akses ke obat bius. Udah pasti dokter sih ini fix. Tapi translate ini error deh. Aduh, mana ini susah dipencet lagi. Nah tuh kan, ada satunya jejak kaki, satunya juga ini yes dokter. Ada tanda pengenalnya juga di dalam.
Kita mulai dari jejak kaki mencurigakan dulu ya. Oke, kita periksa dari jejak kaki dulu deh. Dari jejak kaki dulu nih. Soalnya jangan sampai yang di baju dokter itu identitasnya palsu terus sengaja ditinggalin gitu. Oke. Ini mungkin jejak kaki yang ditinggalkan si pembunuh. Jejak kaki ini milik pacar korban. Dia bilang itu dari memperbaiki jendela, tapi arahnya menunjukkan seseorang masuk dari luar. Nah, yang paling bawah, ya. Kan dia bohong berarti ya. Tapi bukti belum cukup. Lanjutkan periksa siapa yang memiliki akses ke anestesi. Berarti ngecek ini dong, yang disuntik sama yang di jas dokternya tadi, yang ada tanda pengenalnya dalam, dicocokin gitu. Kalau yang ini yang di low atas agak kurang sih. Mending ini yang di bawah, kita pencet. Ya enggak sih? Fix ini. Ya udah deh yang bawa fix. Apa nih? Oh, kita bakalan meriksa baju kerja dokternya dulu. Kalau dia dokter, dia bisa dengan mudah mendapatkan anestesi. Iya sih. Aduh, nggak mau kepencet lagi. Oh, Anda tidak akan menyangka pakaian ini ternyata milik pacar korban. Pembunuhnya adalah dia. Sisanya tiba-tiba banget di beda bahasa. Nggak tahu lah. Kalian terjemahin sendiri aja. Pusing. Handuk basah menyebabkan korban mati lemas. Terus yang ngasih obat bius juga itu pacarnya. Oke, bukti tak terbantahkan, pembunuh dijatuhi hukuman. Selamat, terdapat kunci lagi. Oke, kita ke stage berikutnya. Kemana perginya teman kamar? Bantu Koko untuk menemukan Kevin. Ini ya. Temannya nih yang rambut merah mirip yang di kelas tadi tuh, yang suka baca komik. Pagi-pagi sekali Kevin sudah berangkat ke kelas. Dia tidak sempat merapikan tempat tidurnya. Kita cek-cek sekeliling dulu ya. Sekalian kita cari ini berliannya. Ini mapnya kagak bisa dirobek sih. Mungkin ada yang bisa dipakai buat memperjelas ini petanya. Mana si Sherlock pengen pulang lagi nih. Cepet-cepet buat nonton bola. Di sini gue dapat berlian lagi, ternyata ada di bawah pot. Ada yang bisa diinterek lagi kah? Kalau nggak ada, kasih ke dia mungkin. Enggak, kita ke buku aja langsung. Kita perjelas. Di luar hujan turun sangat deras. Ya ada sih. Kita perjelas saja. Nah, di sini ternyata lokasinya. Oke, kita robek. Terus kita kasih ke teman kamarnya. Nih, tempat teman lu. Baru saja menemukan petunjuk dari buku jurnalnya bahwa teman sekamarmu sedang berada di peta. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Sana. Ketemu tuh. Kita lanjut lagi. Ya elah, staminanya malah gak cukup. Padahal masih bisa lanjut nih sampai
selesai nih bagian sekolah. Ya, tanggung banget gak sih? Tapi makin tinggi levelnya makin boros ya energi yang dipakai. Oke, kita sambil buka ini aja. Kita buka hotel. Bisa nggak sih? Kunci kita aja 8. Tapi nanti aja deh di part 2 sekalian gitu. So, sampai sini aja dulu ya guys.